1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus Kristus, batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, yang mahal, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihini, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapa, kami tahu bahwa rancangan yang Kau berikan itu luar biasa. Sungguh ini gebrakan buat kami, karena kami sadar bahwa perangan rohani dalam diri manusia itu sangat bertentangan dengan hati nurani kami. Karena kami masih punya keakuan, karena kami masih mempunyai kasih yang dari dunia. Biarlah kami membuang keangkuhan dan kemunafikan kami di dalam hidup ini. Karena kami sadar bahwa hidup manusia itu tidak hanya sampai di sini, tapi kami akan mengembang terbang bersama-sama dengan urapan Allah. Kami akan meratakan kebenaran ini. Engkau juga akan meratakan pelayanan ini. Biarlah sekiranya Engkau berkarya lebih lagi dan tegur kami bila ini saatnya Engkau menegur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putraan Tunggal yang percaya, kita sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami tahu bahwa rancangan yang Tuhan berikan itu sempurna, saudara ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu punya kasih yang mula-mula dari Tuhan, karena Tuhan itu berhak atas hidup kita. Saudara, hidup manusia ini adalah peperangan rohani dalam diri manusia. Ya, kita ini memiliki banyak hal. Tetapi peperangan di dalam rohani ini banyak perkara yang membuat kita menyadari bahwa manusia di muka bumi ini banyak kesalahan-kesalahan. Ego itu yang membuat kita tuh mematahkan segala keakuan. Itu yang pasti. Maka itu kita berjuang bersama dengan Tuhan. Ada satu nyanyian yang mengatakan bahwa lagu ini lagu lama, saudara. Tapi saya tahu bahwa lagu ini adalah lagu yang mungkin sudah tahu bahwa banyak hal yang kita lewati ya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup
suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau saya ingat nyanyian ini, saudara, saya tahu bahwa kata-kata itu menusuk hati, ya. Karena seringkali kita menyanyi berulang-ulang, kok Tuhan gak buka jalan. Bener gak? Bener gak, saudara? Itu saya alami. Dari saya kecil, saya suka nyanyi lagu ini. Dari orang tua saya, yang betul-betul membuat saya sakit karena papa enggak bertobat, mama masih kayak gitu. Jadi saya nyanyi itu dengan perasaan yang kacau, ya. Karena ini lagu bisa dipegang enggak? Itu kan? Dari dulu yang kita punya semuanya, semua menghormat. Semuanya menghormat. Salaman semua salaman. Bagus semua, oke. Begitu kita sudah ada masalah atau ada sesuatu, semuanya tuh kawan-kawan aku. Itu hukum dunia kah? Enggak. Itu pribadimu. Kalau kamu menganggap teman atau sahabat atau pelayanan, siapapun disalami, saudara. Betul enggak? Betul enggak? Gak ada yang enggak disalami. Kalau saya bukan anak Tuhan, mungkin saya akan tersinggung. Tapi Tuhan itu baik. Saya diajari, ada satu kisah yang membuat saya ingat, saudara, bahwa peperangan rohani di dalam diri manusia itu sangat bertentangan dengan pribadi. Pikiran jelek itu pasti ada. Tapi dalam hidup saya mau belajar untuk membuang keangkuhan dan munafik saya. Kenapa? Karena itu kenyataan. Itu kenyataan yang saya alami. Nah, hanya satu hari, saya ada di satu pedalaman. Saya dulu tuh lencir, saudara. Tapi tidak sebesar ini, tapi lumayan cukup tinggi. Jadi, begitu saya ketemu dengan orang yang kecil, lebih kecil dari separuh saya, dan dia bilang, silakan Bu, naik perahu getek ini. Saya bingung, saudara. Loh, kok wonge cilik orangnya? Iki di tengah jalan nyemplung. Enek buaya pisan, wah iki, itu dalam hati saya. Tapi saya kan harus membuang keangkuhan dan kemunafikan saya. Benar, saya hamba Tuhan, saya pelayan Tuhan, tapi saya harus ikuti apa kata Tuhan. Kan saya sudah menyerahkan semuanya pada Tuhan, dan Tuhan sudah berikan dengan lancar. Sekarang ini tiba saatnya saya harus nyebrang menuju ke tempat di mana saya diundang. Akhirnya saya naik, guli-guli pertama ya, karena kan saya juga takut. Jalan. Dengan jalan itu mata saya itu tidak kedap-kedap melihat bapak itu. Karena bapak itu kecil badannya. Dia berdiri, dia tarik kiri, tarik kanan, tarik kiri, tarik kanan. Akhirnya terbesit di dalam pikiran saya, saudara. Karena keangkuhan itu tadi, otak itu mulai jalan. Loh Pak, Bapak seperti ini sudah berapa lama? Oh, sejak saya kecil. Yang gitu. Oh. Terus Bapak pernah mengalami banyak kesukaran enggak? Oh, sangat sekali, sewaktu-waktu. Diam aja. Terus segitu, jalan itu, saudara, kan ini lurus. Sungainya itu besar, tapi harusnya kan lurus. Perahu getek, tahu getek ya, perahu yang kecil loh. Jadi kalau lurus kan harusnya lurus. Ini enggak. Belok sana, nanti miring lagi ke sini, kayak siksak. Kadang-kadang di tengah-tengah, terus miring lagi ke sana, terus gini terus, ada 1 jam. Selama-lama saya gimana? Pusing enggak? Pusing. Secara pribadi, saya bilang sama Bapak, Bapak enggak keliru dah. Apa Bapak takut? Kenapa kok jalannya kayak serong sana, serong sini gitu loh. Iya. Nah, terus teman saya gini, kayak potong bebek aja, begitu. Terus saya senggol dia, jangan menyakiti hati orang gitu maksud saya. Terus dia bilang, gini Bu, ini perahu saya bawa ke sana itu karena di situ ada batu. Oh, bingung ya.
Terus saya bawa ke sana lagi karena di situ juga ada batu. Jadi saya menghindari batu-batu yang tajam itu, Bu. Oh, tapi kalau batu yang tajam itu ya, Bu, kalau ditabrak, tumpah, Bu, seorang-orangnya. Waduh, serem lah. Tak senggol konco saya, teman saya. Hei, ojo macem-macem, lek bapak iki dendem, iso dicengklo, jegur nek gini ada. Kamu tuh ada gitu. Loh, saya tuh hanya ketawa, ngejak dia guyon karena tegang, semua tegang. Jadi kita tuh sudah enggak bisa apa-apa, tegang terus saya. Ya kan? Nah, teman saya itu duduk, bisa ambil kursi, pinjam kursi. Saudara harus tahu bahwa orang melayani Tuhan dan orang duduk dia mendengarkan firman tuh ojo macem-macem dan ojo buka apa-apa. Pusat no pikiranmu supaya kita mengaku. Nah, ini teman saya. Ini duduk sama duduk. Dia gini. Bapaknya di situ. Bener matanya memandang sana, tapi otaknya ngalur kemana-mana. Kemikir nih di sana mangan apa yo, mangan apa ya, ada apa ya. Kira-kira ada ndak di sana durian ya. Kira-kira ada ndak ya buah rambutan ya. Itu bayangannya dia gitu. Saya kan ndak tahu tadinya. Sedangkan saya duduk, itu berdoa terus. Tuhan jagai saya. Kepak sayap malaikat menjagai saya, Tuhan jagai saya. Saya tuh enggak intinya melihat air itu. Karena air itu mulai bergelombang. Tadinya beriak, akhirnya bergelombang, agak naik-naik gitu. Jadi ini perahunya kayak jendu-jendu gini. Tapi saya tetap berdoa, berserah. Sebentar buka mata, berdoa berserah, buka mata berserah gitu. Tapi teman saya enggak, tegang. Seakan-akan kita nih kok yo-yo, tegang. Padahal ini otak sudah enggak masuk ke situ. Nah, itu iblis bisa masuk loh, saudara. Iblis bisa masuk. Makanya kalau dengar firman, telingamu pasangan ojo macem-macem. Mengapa ini keras? Karena Tuhan katakan, ini waktunya aku memilih kamu. Kamu adalah umatku, kamu anakku. Jadilah milikku. Jadi kalau kamu jadi milikku, kamu harus mengerti peraturannya. Jadi kalau kita datang hanya untuk konseling, buat apa? Kata Tuhan, aku tidak kenal kamu. Kamu mau ngasih aku berapapun di dalam baitku, aku tidak kenal kamu. Itu. Baik, ini adalah hari di mana saudara tahu bahwa peperangan rohani di dalam jiwamu itu harus keluar. Kamu mau apa di sini? Kalau kamu merasa belum ada pelayanan, doa sama Tuhan supaya ada pelayanan. Jangan minta ke ACB, minta tolong supaya ada pelayanan. Tidak boleh itu. Tahu, saudara. Tuhan melarang keras. Kalau belum waktunya, tidak bisa. Itu intinya. Jadi saya sudah mulai, ya udah Tuhan, saya mengalir aja, saya tidak tahu, saya diem aja. Saya berdoa aja. Nah, akhirnya, Bapak ini kan sudah sarong kiri kanan. Saya ada gini. Dia kan punya yang buat dayung. Diketuk, ditahan. Bisa ada tongkat di sini? Ada. Ditahan, jerat. Diem. Nah, ini perahu diem. Saya jadi ikut tegang. Jadi duduk aja sampai ikut berdiri. Terus duduk lagi. Duduk lagi. Dan tidak bisa duduk. Tapi teman saya, kamu tuh bikin masalah. Aduh, kita mati di sini. Kita mati ya. Mari kita kembali lagi. Kamu mau kembali kemana? Gitu. Ini sungai. Yesus, tolong saya, Yesus. Kamu memanggil-manggil Yesus, sampai otak pikiranmu tidak aku tidak kenal kamu. Makanya saudara mulai hari ini, belajarlah untuk benar-benar mendengar firman Tuhan. Karena nanti di akhir zaman, firman ini saudara akan masuk di dalam hidup, menjadi pedoman. Jangan ini. Sudah, saudara. Itu haknya Tuhan. Kalau belum dipilih, haknya Tuhan. Tidak usah ngepi-ngepi. Tidak perlu. Karena Tuhan itu marah. Kenapa? Karena kamu tidak sungguh-sungguh melayani. Karena kamu tuh hanya begini-begitu. Buat apa? Kita sama-sama, Tuhan tidak suruh. Kan jadi dosa tuh, saudara. Benar nggak? Ayo kita berani melawan ego kita. Itu namanya munafik. Kamu minta, ayo ini harus melok, ini harus ikut. Nggak bisa, saudara. Benar nggak? Kalau Tuhan sudah menentukan, jangan munafik kamu. Kamu cinta Tuhan, ya sudah mengalir aja. Kan gitu. Tapi teman saya nggak mau.
aduh, ya, dan aku sudah mulai kedinginan semua. Sebentar lagi kita mati. Saya pelili dia. Kamu melayani kayak sampai di situ tuh. Jadi kamu mau mati di sini? Saya bilang gitu. Enggak, aku ini punya pacar. Duh, aku enggak tanya pacarmu. Kamu ngomongmu tuh loh, sing bener apa? Oh, ini tempat yang baru. Kita enggak tahu roh apa yang di sini. Ya, tolong ya aku ya. Aku enggak bisa nolong kamu. Sesuai dengan imanmu. Hari ini juga kamu mendengar atau tidak mendengar, itu sesuai dengan imanmu. Kamu pulang mbak berkat. Itu pasti. Jadi jangan kita main-main gitu saudara. Karena ini sudah waktunya kamu bertindak. Bukan karena kamu, karena aku kenal sama Bu Didi. Aku karena begini pelayananku begini. Siame jejel. Opinem. Kata Tuhan, setinggi apapun kamu melayani aku, di hadapanku sama. Amin. Jadi saudara jangan main-main lagi. Karena ini Tuhan mengetuk kamu agak keras. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu kenal aku, anakku, jadilah kamu seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu, yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Tapi tidak minta susu terus. Nggak minta, Tuhan lindungi aku, Tuhan aku, ini tolongan, ini masalahku belum selesai nih, keuanganku sudah habis gini. Nggak, kamu seperti anak bayi. Sekarang ini kamu bangkit, kamu tuh dewasa, bukan anak kecil lagi. Kenapa? Karena kamu sudah ikut pelepasan berulang-ulang. Bener nggak? Kalau kamu berulang-ulang, berarti poinmu itu sudah banyak. Pelepasan ditempel plek, ya toh, mama orang pergi aja sudah, pergi ke mall. Kemarin saya ke mall. Ibu punya poin, lupa aku, nomornya aja, enggak ketemu, tanggal lahir ketemu, namanya Tesokmu ya, poinnya dilihat, ini begini. Tuhan juga demikian. Ketika kamu pelepasan, poinmu sudah banyak, tapi kamu enggak beroleh apapun. Enggak lucu tuh saudara, benar enggak? Kalau kamu itu sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan pasti membuka berkat. Amin. Duh, ini harus berani menerima tantangan ke depan. Tapi ini nggak mau. Akhirnya dia bilang, aduh sudah kapok-kapok ya, sambil ini dipegangi, ini saya ini, untung saya nggak pakai jaket yang melorot tuh. Jaket melorot tuh mungkin jadi cepot jaketnya. Karena dipegangi terus, pegangi. Tuhan, dalam nama Tuhan, kamu tuh ngusir apa? Gitu. Ini Bapak kok nggak jalan-jalan, tapi matanya mengawasi sana. Sudahlah, dimuai. Dia itu sih lebih ngerti, tahu enggak? Gitu. Iya, tapi aku kapok gitu. Saya pegang. Saatnya saya bilang, Tuhan, saya itu pelayanan dan saya enggak tahu apa yang terjadi. Karena ini sudah sore, apa yang terjadi? Dan gitu, dalam nama Tuhan saya serahkan. Langsung gini Bapak, jebret! Air muncrat, cuat! Kayak silat tuh, brak, dayung lagi. Ya, si teman saya jadi ngikuti. Jebret! Brek, brek. Ikut ya. Saya gini. Kamu jadi drama bisa loh. Karena kamu bisa ngikuti. Itu sangat mendadak. Ngawur ayo. Iki temenan loh, serius iki yo. Ini bukan serius, 4 serius ini. Ya itu makanya. Takut sudah kepikiran dan terus dia bilang gini, Bu, maaf ya Bu, agak pegangan yang rapat. Apanya Pak yang pegangan rapat? Aku bingung tuh ya saya. Ini kan ada pinggirannya Bu, tolong pegangi rapat-rapat. Langsung ini ndak bingung, ndak apa, langsung dipegangi. Satu megangi pakaian saya, satu megangi sini. Ini apa? Ini lepasan ini loh lepasan. Nggak, aku pegangan Tuhan Yesus. Aku mau pakai Tuhan Yesus tak? Kan kamu bisa ngomong-ngomong sama Tuhan. Jadi tolong aku tidak mati. Aku bawaan disik ya. Jangan sampai aku dimakan buaya di sini. Sudah, diam. Kamu jangan aneh-aneh. Lepas. Aku tidak berani. Lepas. Tidak berani. Doa. Dalam nama Tuhan. Ketawa-ketawa dek. Dalam hati. Pancai ini orang ini. Udah lepas. Ya, lepas. Pegangan tuh. Ya, tak pegang. Sudah Bu, siap. Pak. Kata dia, Pak,
Mau kemana kita terbang katanya. Kamu tuh loh, kok bisa terbang tuh loh. Udah, siap Bu. Ternyata air yang sungai itu tadi itu ada gininya aja. Jadi kita pegangan. Nah, kita nggak tahu. Begitu kita tahu, ya ampun Tuhan, saya hanya menangis, tapi saya nggak berani. Ini tambah heboh nanti, ya toh, tambah heboh. Jadi saya sudah tahu karena saya lebih tinggi, dia kan agak rodok segini. Jadi nggak tahu, saya yang tahu. Bu, ada apa Bu? Nggak apa-apa. Tuhan, kau pegang erat-erat saya. Siap, katanya. Seru gitu. Nah, ini buka mata. Saya kan pejam mata, dia bilang, gitu. Langsung tak tutup gitu. Ya ampun Tuhan. Aku ndak bingung mbek Pak, bingung mbek kamu. Gayamu itu 1000 bahasa, 1000 gaya. Aduh sudah, aduh. Jantungku, dek mana jantungku? Jantungku dek mana? Jantungku tetap di situ gitu. Iya. Aku ambil nak alat, ambil aku coba tiup aku. Ndak mau. Ngawur ae. Suruh tiup, wah begitu kan jadi aneh. Pakai kan lesbian kita, ngawur aja ini orang. Sudah, jangan aneh-aneh, minum situ loh. Ya minum, glek. Pak, ya Bu, masih ada lagi enggak terjun bebasnya? Terjun bebasnya, enggak ada. Baiklah, peperangan rohani dalam diri manusia itu seperti itu. Mengapa Bapak itu bisa tahu dia harus saatnya dia berhenti? Karena itu angin ribut di bawah itu. Kalau kita masuk, kita pasti mati. Dia bertahan. Mengapa Bapak itu siksa? Dia bilang, karena di bawah itu ada batu. Loh kok kelihatan? Kan Bapak sakti, katanya teman saya. Loh, aku ini tidak sakti Bu, tapi aku memakai kebiasaan aku untuk peka. Jadi kalau aku sudah, dayungku sudah berat, berarti ini ada batu di depan. Tapi kalau dayungku nancan, itu oke, tidak ada masalah. Loh itu saudara. Uji kepekaan itu penting bagi orang pilihan Allah. Amin. Jadi sekarang kita tidak bisa main-main, saudara. Orang kalau main-main itu bermasalah. Seperti teman saya tadi. Tadinya dia enak-enakan HP-HP-an, cepret. Begitu ada masalah, HP-nya dimasuk no. Nah, saya bilang ini adalah pemandangan indah. Enggak, lain kali aja Bu. Kenapa? HP-ku kok ceblok Bu. Ceblok apa? Ini kan bergoyang-goyang. Ya ampun Tuhan. Kamu terus duduk, Bapak yang bergoyang. Coba perhatikan. Bapak yang bergoyang, bukan kita. Iya ya. Aku kok jadi kayak gini. Karena takut. Nah, saudara. Jadi orang, kita tidak tahu ke depan kita bagaimana. Iya kan? Seperti kita masuk dalam perahu sampan. Nasib kita bagaimana, kita tidak tahu. Tapi kita nggak bisa menengok perahu yang di seberang sana, kan kita yang hadapi, betul enggak? Kalau kita yang hadapi, ya sudah, jalan ono, kan gitu. Nggak perlu kita keluar ke sana, keluar ke ini jalan ono, ini pribadimu, ini kamu yang naik di perahu itu, kan kamu harus ikuti. Jurumudinya Tuhan, kan gitu. Tapi kita nggak mau, suruh diem, nggak mau. Nanti di simpang lo ini, aduh masalah belum selesai, masalah ini satunya belum selesai, siksak terus semua masalah semua sudah. Kita sudah teriak-teriak seperti teman saya tadi. Bisa selesai masalahnya? Nah, selesai. Makanya di sini Tuhan katakan buang keangkuhanmu dan munafikmu tuh. Kamu cinta Tuhan tapi kamu tidak ada sama sekali untuk kenal Tuhan. Ya apa caranya? Betul enggak? Kamu hanya bisanya beralasan itu, ini, tapi kamu tidak lakukan cinta Tuhan. Bagaimana Tuhan mencintai kamu? Betul enggak? Bagaimana Tuhan bekerja? Kamu pinter, sembarang kali pinter, tapi kamu enggak peka. Lalu terus gimana? Ya nobro akhirnya. Betul enggak? Betul enggak? Jurumudinya siapa? Bu Titi? Tasokmi? Siapa jurumudinya? Tuhan. Jadi kita harus peka. Oh ya, ini begini, baiklah aku berserah ambek Tuhan. Yus, lek mulai sekarang aku gak doa-doaan, gak taten ambek Bu Titi. Jari ini kon doa dewek. Benarkah itu? Itu juga salah kaprah. Betul enggak? Imani berjuang, oh hari ini enggak bisa telepon, ya udah, sing sabar, gitu.
Jangan terus telepon kasih lainnya, aku gak iso iki, apa gian manuan. Nah, hanya bergosip. Boleh? Boleh? Gak boleh. Ini waktunya kamu tidak seperti bayi lagi, tapi kamu dewasa imanmu. Harus. Karena ini adalah ketegasan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Semua buang. Benar kita ini tidak jahat, saudara. Tapi kejahatan apa di dalam pikiran kita nih, saudara? Oh, tak rancang gini, tak rancang gitu, tak gitu. Nah itu loh, pikiran yang nggak baik itu loh. Nanti kalau di sini katakan segala tipu ya tadi. Nanti aku tak ngomong gini, tak ngomong gitu. Itu juga tidak boleh. Dan di sini muslihat. Tipu muslihat itu kan bagaimana cara supaya aku ini bisa menyenangkan orang. Loh, keliru, saudara. Paham? Paham? Wah, sekarang Bu Titik jadi wah hebat. Saya bilang, saya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau saya untuk manusia, sejak dulu saya jadi manusia. Dan ikut manusia dan mau ikut dengan manusia. Karena saya dulu lebih lencir, saya. Tapi saya tidak lakukan. Kenapa? Karena kasih yang dari Tuhan itu lebih sempurna. Amin. Karena cinta dari Tuhan itu lebih sempurna, tidak menyakitkan. Paham, saudara? Jadi marilah kita belajar untuk tidak munafik lagi. Tahu munafik? Cinta-cinta Tuhan tapi njerketek, gak mau berkorban untuk Tuhan. Cinta-cinta Tuhan tapi njerketek, begitu berkorban cerita sampai orang-orang. Lah, siapa yang malu? Tuhan. Loh, aku memberkati kamu, kasih si A, si B. Tapi kamu keluar-keluar. Loh, boleh nggak? Nggak boleh. Lebih baik kamu tutup mulut dan berhadapan dengan Tuhan seperti Maria Magdalena. Ini nama saya Maria Magdalena, tapi itu Maria Magdalena yang dulu. Dia duduk diam menangis tok sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Amin. Jadi berusahalah saudara untuk hidup benar walaupun keadaanmu kacau. Amin. Jangan bu anggap bahwa hidup ini, bos pokok aku kerja keras. Masuk kamu kerja keras, saudara, tanpa pimpinan Tuhan habis. Benar. Apalagi ini paceklik. Itu siapa tuh orang yang di sana-sana tuh lebih tambah. Itu haknya Tuhan. Nggak tahu kita waktunya dia bertobat kapan, nggak tahu. Kenapa kita mesti tanya itu, nggak perlu. Perahu getek ini loh, perahu hidupmu itu cuma satu. Juru mudinya cuma satu. Lah ngapain tanya perahu orang lain? Betul nggak? Itu sudah tidak baik. Pikiran-pikiran yang gitu tuh tidak boleh. Makanya kalau kamu cinta Tuhan, belajarlah untuk sejujurnya di hadapan Tuhan. Tuhan tak serano. Karena apa? Karena kalau kita terus punya pikiran kayak gitu, kedengkian tuh akan keluar loh saudara. Fitnah itu keluar. Akhirnya apa kata-katanya? Doai gak mempan. Soalnya Bu Titik sudah berubah. Iya kak? Ya saya manusia, ya pasti berubah. Karena semakin banyak orang membutuhkan, sing ngewangi cuma satu. Yang bantu ndak ada. Pagi siang malam ya saya yang terima. Paham saudara? Jadi saya tidak membenarkan diri saya sendiri juga minta maaf. Karena saya sering kali melukai saudara dengan telepon, dengan puasa, dengan janji. Mari kita juga sama-sama memaafkan dan memaklumi. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkata loh di sini. Karena itu bagi kamu yang percaya, yang mahal. Jadi kalau kamu mencintai Tuhan, kamu tidak akan menganggap Tuhan itu kayak sampah. Tahu ya? Loh, nggak mungkin. Ya mungkin aja, saudara tidak mau berdoa. Tidak mau puasa, lagi-lagi mau berdoa sama hamba Tuhan itu. Dari lain ini apa? Ya wes itu aja Isa loh. Mana Isa, saudara? Saudara doa dengan saya, tapi juga saudara berdoa buat diri sendiri dengan Tuhan secara pribadi. Kenapa? Karena Tuhan berkata kalau kamu itu mencintai aku, ya dunia bilang Tuhan itu
seperti batu yang terbuang. Tapi oleh Allah, batu yang terbuang itu dipakai sebagai alatnya. Loh, kita itu seperti itu. Kita sadar bahwa kalau kita menganggap Tuhan itu di atas segala-galanya, mengapa kita tidak menghargai Tuhan? Betul enggak? Tuhan itu bukan sesuatu yang kotor atau sesuatu yang ada banyak persyaratan salah loh, saudara. Tidak boleh itu. Tuhan itu kudus dan dia mau hidupmu kudus. Kamu tidak bisa hidup berdiri dengan kemauanmu sendiri. Tidak bisa, mau atur-atur dewek. Kamu bisa semuanya. Loh, Tuhan di atas sana loh. Yang ngatur tuh aku apa kamu? Kan gitu. Kalau kamu itu milik Tuhan, kamu harus percaya bahwa aku itu mempercayai kamu untuk hidup. Nah, sekarang tuh kamu percaya, apa yang kulakukan itu pasti ada hasil. Jangan tidak percaya. Di sini dikatakan, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu adalah dunia ini. Tidak ada harganya. Tapi di dalam Tuhan telah menjadi batu penjuru yang memberi keselamatan bagi hidupmu. Maka itu dikatakan juga telah menjadi batu sentuhan dan juga batu sandungan. Kenapa? Karena Tuhan itu bisa menyentuh. Tapi kita seringkali menjadi batu sandungan. Masalah bertubi-tubi datang terus. Tapi kita tidak puas dengan pelayanan, tidak puas dengan begini, tidak puas. Itu maksudnya piye, saudara? Betul enggak? Tuhan di atas sana loh, kamu tuh loh mesti berhenti sih. Nah, harus berhenti, tenang. Oh, ini jalan, waktunya jalan-jalan, kan gitu. Nggak karpe dewek gitu, nggak bisa. Kalau kamu mencintai Tuhan, kamu menghargai Tuhan. Bukan menghargai Bu Titi. Amin. Walaupun seringkali banyak hal yang terjadi, tapi kekecewaan seseorang itu, saudara, itu akan menimbun permusuhan. Hati-hati. Selama kamu tidak mau bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, timbunan itu akan menjadi racun dalam hidupmu. Dan kamu tidak suka. Bahaya itu. Ini keras Tuhan menegur kamu. Kalau kamu mencintai aku, lakukan akan perintahku. Jangan main-main. Karena Tuhan itu sudah berulang kali bilang kasih, mengampuni, terus-terusan diampuni, berbuat lagi, diampuni, berbuat lagi. Malah kacau sekarang. Apakah seperti itu kejadiannya? Enggak loh. Makin indah di hadapan Tuhan. Makin bertambah umur, bertambah indah di hadapan Tuhan. Benaono. Iya. Rajut kita mungkin sobek. Benaono. Karena pembenahan itu bukan hambanya, tapi kamu sendiri dengan Tuhan. Benaono. Tuhan, ini aku, kekuranganku di sini, dibenahi. Sama seperti di saat saya puisi kemarin itu, benar-benar saya sudah terpukul, saudara. Hidup ini kayak tidak berharga, tapi di hadapan Tuhan hidup berharga. Saya bangga memiliki Tuhan, hingga saya bisa sanggup berdiri di tempat ini karena Tuhan. Kalau enggak, mungkin saya sudah tidak akan mau jadi hamba Tuhan. Karena saya tidak memandang dan tidak menoleh ke belakang. Saya hanya melihat bahwa Tuhan harus ada di depan saya. Tuhan yang akan jalan ke depan. Dia akan tuntun saya. Jangan main-main. Semua sudah dapat, semua sudah dapat. Wes, mulai males. Datang terlambat-terlambat. Kacau, saudara. Semakin kamu diberkati, semakin disediakan, semakin rajin, kan gitu. Jadi orang bos saja, kalau lihat pegawainya, rajin gitu, seneng nggak? Tapi sekarang diberkati, malah lali semua. Malah nutup-nutupi semua. Enggak kok. Salah loh, saudara. Hal seperti itu. Tuhan pasti menangis. Aku memberkati kamu. Jadi aku pasti mengurapi hidupmu, pasti memperlengkapi. Tapi caramu kayak gini, mundur jalanmu, bukan maju. Kalau orang maju itu makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ini enggak loh.
Bagaimana caranya kamu bisa mengenal pribadi Tuhan kalau dalam sisimu tuh mengeluh terus sepanjang hari? Ya kayak itu tadi, sahabat saya. Tegang terus saya. Lek tegang cepet apa? Cepet apa? Cepet enggak ada. Tapi itu kehendak Tuhan? Enggak. Nyangkut, Roy, nyawai. Ya ben enggak apa-apa, sakarepku toh. Loh, itu urusanmu. Kalau kamu enggak mau dikasih pengertian dan nasihat, kamu enggak mau bebal, itu hakmu. Dan saya hanya bisa mendoakan. Sakarepmu. Udah beres dah. Itu kalau saya mau. Tapi karena setiap kali berdoa, wajah saudara itu terus bergantian ada. Silih berganti. Jenuh. Ya secara manusia logika jenuh iki, meneh iku, meneh iki, meneh gitu saja. Tapi saya tidak boleh bilang jenuh. Saya harus terus mengucapkan syukur, Tuhan tak serano. Walaupun dengan cucuran air mata. Paham saudara? Jadi firman Tuhan hari ini adalah teguran yang keras buat kita yang setia. Duh, aku baru datang loh Bu, aku enggak tahu. Enggak apa-apa, kamu dianggap setia karena kamu mendengarkan firman. Siapapun yang sudah mendengarkan firman dan firman itu kamu masukkan dalam loh hatimu, kamu adalah pilihanku katanya. Lakukan, jangan main-main. Sudah dibilangi, kamu ya tak bilangi. Jangan sekali-kali kamu itu ngebut. Kalau kamu ngebut, jempalian, terus kamu koma, yo lek ndang cepet bablas. Lek kamu koma ya Pak. Aku ndak dongakno kamu. Dah tahun berganti tahun, dia menikah barulah terjadi seperti itu. Kenapa? Karena dia sering ngebut. Sing salah siapa? Sudah berapa lama dia belum menikah sampai punya anak, saya ngebut. Itu kan bukan salah kita. Oh, karena Bu Titik yang ngutuk, saya tidak pernah ngutuk. Saya hanya menyampaikan pesan, hati-hati. Begitu dia sudah koma, dia cuma bilangnya mati, aku mati, mau bunuh diri, budak balik, saudara. Istrinya sampai stres, bayangin. Masuk di rehab, tetap mau bunuh diri. Hidupmu sia-sia kalau sudah kayak gitu, betul enggak? Sekarang ini dandanono, masih ada waktu untuk berubah. Amin. Jangan berpura-pura di dalam hidupmu. Lakukan dengan benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan hari ini sedang memilih kamu karena 666 sudah dekat. Jangan main-main. Amin. Setia sampai kamu buktiin bahwa kamu adalah orang pilihan Allah. Kan gitu, saudara. Amin. Berjuang, jangan hewes-hewes bablas angin. Hewes-hewes bablas angin. Mari gitu ada pelanggaran, aduh aku lupa, maaf no ya Bu Titik, tolong doa no, kaset. Karena sudah tercatat di situ. Duh, dicatat loh saudara. Oh kamu ini melanggar. Setan ngitung laporan Tuhan, ini sudah pas Tuhan, tak buat dia celaka. Matang saudara. Betul enggak? Siapa yang kalang kabut? Kita. Langgaran terus. Dihitung sama Tuhan, langgar. Setan tahu. Terus dia bilang, menghadap Bapak, ini wis waktu nih. Ya, tak godo sih ya. Ya udah wis, enggak bisa apa-apa. Memang udah waktu nih. Digodo. Masalah terus. Mau? Nggak mau lah Bu, nggak mau. Yang kan ada Bu Titik. Loh, saya itu nggak bisa apa-apa, saudara. Pelanggaran saudara, karena saudara yang melanggar, bukan saya. Tapi saya bisa mendoakan toh. Amin. Jadi jangan main-main lagi. Karena ini waktunya Tuhan. Amin. Jangan ngelirik sana sini. Liriin dirimu sendiri. Wis pantas enggak kamu anak Tuhan? Betul enggak? Nah, kamu merasa enggak pantas. Saya belum pantas, saudara. Saya banyak kesalahan. Tapi saya mau benahi. Saya banyak hal yang belum terselesaikan. Tapi saya harus mau selesaikan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, biarlah semuanya berjalan seperti Tuhan mau. Saya mau.
dan saya siap. Apapun yang terjadi. Dan bilang, belum waktunya kamu ke sana. Tapi kamu mesti banyak PR yang terselesaikan, belum terselesaikan. Ya wis Tuhan, siap. Asal kuat. Amin. Jadi mari saudara, iman yang teguh itu harus seperti batu karang yang teguh. Keras, tapi percaya dengan Tuhan dan mau melakukannya. Amin. Nah, saya lanjutkan. Saya sampai di tempat, barulah dia ambaan besar dan dia bilang, aku enggak kuat jalan. Loh, kenapa? Aku ngereweli. Kenapa? Karena aku enggak mampu. Bisa enggak di sini ada pesawat atau helikopter? Saya bilang, kamu jangan macam-macam. Kita ini diundang. Kalau kamu mau siap untuk pelayanan, ayo. Tapi lihat kamu kayak gini, pulang aja sekarang, tak gitu. Biar Bapak ini nganter kamu. Tapi ini sudah malam, kamu mau pulang? Nggak tahu, aku masih bingung. Doa dewek, tak gitu. Kenapa? Karena saya sudah, gimana ya, sudah diomongin nggak kena, dia apa-apa nggak kena, ya sudah, itu hakmu, mau apa terserah. Begitu saya masuk di hotel, saya itu ada, ya bukan hotel ya, saya, kayak perumahan gitu, saya masuk, lubang, semua gede-gede gitu, lubang, pohon-pohonnya lubang. Jadi kalau salin tuh ya kelihatan sudah, betul enggak? Terus mau apa kita? Ngeluh? Nggak bisa loh, memang kayak gini. Terus akhirnya saya bilang, adakah tempat yang ada temboknya? Maksud saya, kalau kita mandi, kalau kita mau melakukan sesuatu, mungkin ganti pakaian, adakah? Tidak ada. Semua seperti ini. Lubangnya besar-besar. Jadi dari jauh itu kelihatan. Saya gini, Tuhan berserah aja. Akhirnya saya tidak mandi, juga tidak salin. Saya bilang gini, bu kecut bu ndak, pokoknya aku berserah Tuhan. Karena saya tidak biasa seperti itu, saudara. Ya apa ini? Terus saya Tuhan buka loh saya. Ibu, mari kita pergi ke satu tempat. Oh ya, kemana? Naik lagi ke atas. Hah? Sing ini teman saya. Naik ke atas tuh pakai apa, Pak? Diem. Kamu mau melayani apa mau nuntut? Sama toh? Ketika Tuhan bilang, mengalir aja anakku. Hah? Kok mengalir? Sampai kapan mengalir? Kan gitu. Betul kan? Kita kan juga seperti itu. Bosen aku bolak-balik mengalir. Ya, sama seperti itu. Akhirnya, di hari sudah ditentukan, jam 7 pagi, kita sudah kumpul, semuanya pakai jaket. Nah, saya itu bingung, tidak punya jaket. Terus saya bilang, Tuhan, kok semua pakai jaket? Saya tidak punya apa-apa. Selimut aja ambil, selimut tak ambil. Teman saya punya jaket. Kamu pakai jaket, bawa jaket, semua pakai jaket. Enggak, panasnya kok gini pakai jaket. Ngeyel. Ya udah, saya kan tidak bisa maksa, wis gede saya. Waktunya dia bukan makan roti, Leon, Austin, gitu, Bika, gini di rayu-rayu maem. Nah ini sudah besar, udah mengalir aja. Jalan, duduk jalan, baru berapa kilometer gitu. Aduh, kok nyamuknya besar-besar ya? Aduh, nyamuknya besar-besar. Saya bilang, Pak, minyak putih nih, minyak putih. Nangis ya, merah semua. Ini apa nanti pacarku nanyain? Pacarnya nanyain ya tadi. Gak mulus lagi. Saya bilang, mengapa kamu nangisi dirimu sendiri? Kenapa kamu gak mikir ke depan ini kita perang apa kan gitu? Iya, tapi aku ya apa ini, merah semua, kaki-kakiku benda-benda semua gitu. Terus saya bilang, sudah doa, ayo kita doa, pakai perminyakan. Doa pakai perminyakan supaya dia tenang. Dia tenang saja, perjalanan 3 jam perjalanan, masuk gua. Lah gua itu gelap sekali. Saya itu paling tidak suka masuk gua, tapi saya harus lewat gitu. Saya bilang sama teman saya, ayo kita pegangan tangan. Ya, pegangan ya. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar, lepas setan. Kamu jangan kayak gitu.
ini kamu tuh sih kenapa? Masuk keluar setan-setan, memangnya kamu kelihatan setan? Enggak, tapi kan aku takut nanti dipeluk. Siapa sih mau meluk kamu? Tak gitu. Sudah diam. Jadi saya selimutan berdua dengan dia. Lalu selimutan berdua saja. Lah kok iso gandeng bapaknya saja. Jadi selimutan lu berdua dengan kita, lu hilang dia. Dan saya pikir kan dia sudah. Saya kan tegang. Ngeliwat ke depan tuh ada roh apa gitu kan. Saya barisan depan. Dia saking takutnya dia mundur-mundur, dia gandeng bapaknya. Jadi bapak itu gandeng ruapan. Bu Titi, cepetan Bu Titi sampai di luar. Wah, kaget dia. Lupa, bapak diem aja. Dan saya takut nanti situ bilang itu situ lari tambah istri, situ ibu kasihan loh, perang loh. Gitu. Bapak ini enggak kurang ajar, tapi kan dia nggak mau aja gandengan sama bapak itu tadi. Sama toh. Ketika kita punya masalah, kadang Tuhan bilang gandengan, kuasaku tuh gandengan, pelukan aku, tapi enggak gandeng orang. Tahu gandeng orang, gandeng sing halal nggak baik, perdukunan, santet, kuasa roro yang tidak baik, buat apa gitu saudara? Kan itu nggak baik juga. Gitu. Akhirnya sudah sampai di tempat seperti hotel gitu, satu tempat tok itu. Terus ibu silakan mandi, silakan seger di sini airnya air terjun, langsung dari air terjun. Akhirnya kita masuk, benar kita seger mandi, makan. Terus kita pulang lagi, balik lihat gua tadi. Ternyata Tuhan itu memproses kita itu tidak hanya sampai di sini saudara. Masih banyak proses yang lebih tidak menyenangkan. Jadi sekarang jangan mengeluh. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Amin. Amin. Ini tidak ada di sini. Suatu hari saya kedatangan pelayan Tuhan, bukan pelayan Tuhan ya, tamu, bukan tamu juga, saudara lah. Ya, udah pinter gitar. Nyanyi enak. Hari ini harinya Tuhan. Begitu hari kedua, gitar dibanting, duak. Terus nyanyi, jreng. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Gak karu-karuan. Ini kena opo hari ini? Dari ini si teman saya kerasuan, ngawur ya kamu. Tak konselingi, tak datang. Kenapa kamu? Saya putus. Putus apa? Putus hubungan. Maksudnya, putus hubungan dengan orang tua. Teriak-teriak gitu. Kecilkan volumemu. Lagi itu saya bilang gini, kenapa? Karena orang tua saya tidak setuju dengan pacar saya. Pacar saya itu memang pergi ke dugem-dugem. Nah itu kan kesalahan kamu. Sudah tahu gelap kok masuk di terang-terang, di gelap tidak satu. Tapi dia mau bertobat ya, tunjuk kamu bertobat dulu. Jadi gitu. Terus nangis lagi, waduh, volumemu kecil nanti dikira aku ngapa-ngapain kamu, betul enggak? Sudah, volumemu kecil. Ya sudah, dengerin. Kalau itu jodohmu, enggak akan jauh. Jangan takut, kamu tuh laki-laki, power. Ayo doa, doa Roy tak pegangi, masuk Tuhan, masuk kamu. Sudah hari ini. Kamu harus pulih, karena kamu kepala imam. Begitu amin, dia bilang, aku agak lega. Bukan karena doaku toh, bukan. Karena Tuhan menjamah aku, bagus. Itu sudah. Jadi karena doa itu tidak baik, karena Tuhan menjamah itu baik. Mari kita belajar seperti itu, amin. Setelah itu selesai sudah masalahnya. Saya pulang dengan damai sejahtera, orang ini juga dipulihkan, semuanya terselesaikan. Kenapa? Karena kita duduk diam di bawah kaki itu Tuhan. Saya tidak tahu di pedalaman itu kayak apa bentuknya, nyamuk sak gede-gede. Nyamuk bener gigit saya sudah. Gigit hidung saya, gigit pipi saya mentol semua saudara. Jadi tidak mau doa dalam nama Tuhan Segaruk, enggak nyenggol gini kuat terus. Tapi saya pakai minyak urapan dengan doa, ya tetap germet-germet. Tapi saya bisa bertahan karena Tuhan. Amin. Itulah firman Tuhan saudara. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Kita harus mengalir ya. Kenapa? Karena dengan mengalir itu kita bisa tahu bahwa rancangan Tuhan itu selalu ya dan